Bayangkan dua orang duduk bersebelahan di kafe yang sama, menyeruput kopi yang sama, membaca berita yang sama tentang resesi ekonomi. Yang satu langsung ingin menarik semua investasinya, yang lain justru melihat peluang untuk membeli saham. Sumber informasinya sama, tapi responsnya berbeda. Mengapa? Karena meskipun kita hidup di dunia yang sama, kita tidak menjalani hidup yang sama. Setiap keputusan finansial lahir dari latar belakang personal yang tak terlihat oleh orang lain. Masa kecil, trauma keluarga, pengalaman krisis, pendidikan, lingkungan sosial, dan bahkan kejadian-kejadian kecil yang membentuk persepsi kita terhadap uang, semua itu menciptakan filter yang berbeda untuk melihat risiko, peluang, ketakutan, dan ambisi. Uang adalah salah satu alat paling universal di dunia. Semua orang menggunakannya, tapi cara orang merasakan uang, menghargai uang, dan mengelola uang sangat individualistik. Inilah mengapa begitu banyak nasihat keuangan terasa tidak cocok bagi semua orang. Karena nasihat itu seringkali diasumsikan netral, padahal uang bukan soal angka semata, ia adalah emosi, sejarah, dan identitas. Orang tidak membuat keputusan berdasarkan data, mereka membuat keputusan berdasarkan cerita yang mereka alami. Ketika kita menyadari bahwa orang lain bisa punya pandangan yang benar-benar berbeda tentang uang, dan keduanya bisa sama-sama masuk akal dari sudut pandang masing-masing, kita akan lebih bijak dalam menilai, menasihati, atau bahkan mengelola uang kita sendiri. Bab ini adalah undangan untuk melihat lebih dalam, mengapa dua orang bisa berbeda total dalam melihat uang, meski hidup dalam kondisi yang mirip. Apa yang membentuk pola pikir itu, dan bagaimana kita bisa belajar dari perbedaan itu, bukan menghakiminya, karena memahami uang juga berarti memahami manusia. Dan manusia, seperti yang kita tahu, adalah makhluk yang dibentuk oleh pengalaman, bukan teori. Setiap orang membawa cerita keuangan yang tak kasat mata. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi cara kita merespons uang hari ini, baik itu menabung, membelanjakan, atau menghindarinya, seringkali berasal dari pengalaman awal dalam hidup. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam rumah tangga yang selalu kekurangan akan mengembangkan pola pikir bertahan hidup. Setiap rupiah dihitung, setiap pengeluaran dianggap ancaman. Di sisi lain, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga stabil, tanpa trauma finansial, bisa lebih santai dan terbuka terhadap risiko. Pengalaman pertama seseorang tentang uang bisa membentuk seluruh kerangka berpikir mereka selama puluhan tahun. Coba bayangkan, anak yang orang tuanya bangkrut saat dia kecil, cenderung tumbuh menjadi orang yang sangat konservatif. Anak yang melihat orang tuanya sukses berinvestasi di properti, bisa jadi melihat properti sebagai satu-satunya instrumen finansial yang aman. Anak yang tumbuh dengan orang tua yang royal, bisa menganggap pengeluaran besar sebagai ekspresi cinta. Tanpa sadar, kita mewarisi pola-pola emosional ini. Ambil contoh dua orang investor berusia sama, tinggal di kota yang sama, dan bekerja di industri yang sama. Yang satu lahir di tahun 1970-an, tumbuh besar melihat inflasi tinggi, suku bunga melonjak, dan pasar saham yang stagnan. Yang lain lahir tahun 1990-an, menyaksikan era digital, kenaikan saham teknologi, dan penurunan suku bunga. Ketika mereka melihat pasar jatuh, si tua melihatnya sebagai sinyal untuk kabur. Si muda melihatnya sebagai diskon besar-besaran. Apakah salah satunya bodoh? Tidak, mereka hanya dibentuk oleh realitas masa lalu yang berbeda. Pengalaman pribadi adalah database keputusan yang paling sering kita andalkan, meskipun datanya terbatas hanya pada hidup kita sendiri. Kadang kita berpikir bahwa keputusan keuangan adalah soal perhitungan logis. Tapi sesungguhnya, banyak keputusan uang adalah usaha bawah sadar untuk menyembuhkan luka atau memenuhi hasrat yang tertunda. Mereka yang kehilangan segalanya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin. Mereka yang merasa terabaikan membeli perhatian melalui barang. Mereka yang tumbuh dalam kekurangan, merasa harus menunjukkan pencapaian melalui simbol kemewahan. Dalam dunia ini, uang bukan hanya alat tukar. Ia adalah alat ekspresi, penjaga rasa aman, dan penopang harga diri. Mengetahui ini membuat kita lebih bijak, tidak semua keputusan irasional benar-benar bodoh. Mungkin, mereka hanyalah bentuk dari logika emosional yang belum selesai dipahami. Bayangkan Anda sedang membaca berita tentang resesi global. Di komentar, seseorang menulis, inilah saatnya membeli aset. Diskon besar-besaran, seseorang yang lain menimpali, kita semua akan bangkrut. Ambil uangmu dan simpan di bawah kasur.
Reaksi yang bertolak belakang dari berita yang sama. Mengapa bisa begitu? Karena setiap orang melihat dunia melalui kacamata pengalaman masing-masing. Kacamata ini terbentuk dari banyak hal. Kapan dan di mana kita lahir? Orang tua seperti apa yang membesarkan kita? Sejarah keluarga dengan uang, pendidikan, trauma, agama, dan bahkan budaya pop di masa muda kita. Kita sering mengira bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan data yang objektif. Tapi kenyataannya, kita lebih sering mencari data yang menguatkan keyakinan pribadi yang sudah terbentuk lebih dulu. Jika kita tumbuh percaya bahwa utang itu jahat, maka setiap artikel tentang leverage akan kita tolak mentah-mentah. Jika kita pernah untung besar dari kripto, maka kita akan terus percaya bahwa itu adalah masa depan, bahkan ketika datanya meragukan. Inilah yang membuat perdebatan tentang uang begitu memanas dan personal. Karena kita tidak sekadar membahas strategi, kita sedang mempertahankan identitas dan keyakinan. Ambil contoh, seseorang berkata bahwa rata-rata pengembalian saham selama 30 tahun adalah 9% per tahun. Bagi seorang pensiunan berusia 68 tahun yang butuh kepastian, angka itu mungkin terasa tidak relevan. Tapi bagi anak muda 25 tahun yang baru mulai menabung, itu bisa sangat meyakinkan. Data yang sama, makna yang berbeda, karena konteks hidupnya berbeda. Ekonomi mikro pribadi vs ekonomi makro global. Ada perbedaan besar antara memahami ekonomi sebagai ilmu dan menghidupinya sebagai manusia. Ekonom bisa mengatakan, inflasi 3% itu sehat. Tapi seseorang yang gajinya stagnan dan harga bahan pokok naik akan berkata, ini tidak sehat bagi saya. Realita pribadi lebih kuat daripada statistik. Kita hidup dalam ekonomi global, tapi bertahan dalam ekonomi rumah tangga. Dan ekonomi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh nilai, emosi, dan pengalaman. Jika kita bisa mulai menerima bahwa tidak semua orang melihat uang dari lensa yang sama, maka kita akan lebih bijak dalam memberi nasihat, sabar dalam menghadapi pendapat yang berbeda, cerdas dalam menyesuaikan strategi keuangan dengan konteks pribadi. Uang bukan ilmu pasti, ia adalah campuran antara logika dan psikologi, antara data dan pengalaman, antara fakta dan interpretasi. Dan karena itu, perbedaan bukan tanda kebodohan, tapi tanda kompleksitas manusia. Setiap orang memiliki cerita mengapa mereka memilih strategi finansial tertentu, dan cerita itu hampir selalu lebih emosional daripada logis. Seringkali, kita berpikir bahwa keputusan finansial diambil dengan kalkulasi matang, padahal banyak strategi keuangan adalah hasil adaptasi terhadap rasa takut dan harapan yang kita bawa dari masa lalu. Strategi sebagai mekanisme bertahan hidup. Untuk sebagian orang, menabung dengan ketat adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan yang tak menentu. Bagi yang lain, berinvestasi agresif adalah bentuk harapan untuk kehidupan yang lebih baik, meskipun berisiko. Ada pula yang merasa nyaman tidak punya tabungan darurat karena mereka terbiasa hidup dari hari ke hari, dan itu adalah pola bertahan yang mereka pelajari dari kecil. Bahkan keputusan seperti membeli rumah vs menyewa, berwirausaha vs bekerja kantoran, atau menunda pensiun vs pensiun dini, sering lebih dipengaruhi oleh narasi hidup pribadi ketimbang teori ekonomi. Lihat perdebatan antara lebih baik menyewa atau membeli rumah. Seseorang yang keluarganya pernah digusur mungkin akan berusaha mati-matian membeli rumah secepatnya sebagai simbol keamanan. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang kesulitan membayar cicilan mungkin memilih menyewa seumur hidup untuk menjaga fleksibilitas. Apakah salah satu dari mereka salah? Tidak, mereka hanya menyesuaikan keputusan dengan cerita masa lalu dan rasa aman masing-masing. Uang tidak pernah netral. Ia selalu membawa kenangan dan luka yang membentuk arah langkah kita. Kita juga melihat ini dalam toleransi terhadap risiko. Orang yang pernah kehilangan semuanya dalam krisis ekonomi cenderung trauma dan sangat konservatif. Orang yang belum pernah mengalami kerugian besar bisa menjadi terlalu percaya diri dan mengambil risiko berlebihan. Kedua respons itu masuk akal, dari sudut pandang pengalaman masing-masing. Inilah yang disebut path dependensi dalam perilaku keuangan. Keputusan saat ini sangat bergantung pada jalan hidup yang telah kita tempuh. Nilai vs strategi. Banyak konflik dalam pengelolaan uang sebenarnya bukan tentang strategi, tapi tentang nilai hidup. Misalnya, seseorang memilih bekerja keras sampai malam untuk menabung masa depan. Pasangannya ingin lebih banyak waktu untuk keluarga sekarang, meski artinya menabung lebih sedikit. Keduanya bisa benar, tapi punya nilai yang berbeda.
Konflik terjadi saat kita menyamakan nilai dengan angka. Padahal angka bisa dinegosiasikan, tapi nilai tidak. Setiap orang memiliki cerita mengapa mereka memilih strategi finansial tertentu, dan cerita itu hampir selalu lebih emosional daripada logis. Seringkali, kita berpikir bahwa keputusan finansial diambil dengan kalkulasi matang, padahal banyak strategi keuangan adalah hasil adaptasi terhadap rasa takut dan harapan yang kita bawa dari masa lalu. Strategi sebagai mekanisme bertahan hidup. Untuk sebagian orang, menabung dengan ketat adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan yang tak menentu. Bagi yang lain, berinvestasi agresif adalah bentuk harapan untuk kehidupan yang lebih baik, meskipun berisiko. Ada pula yang merasa nyaman tidak punya tabungan darurat karena mereka terbiasa hidup dari hari ke hari, dan itu adalah pola bertahan yang mereka pelajari dari kecil. Bahkan keputusan seperti membeli rumah vs menyewa, berwirausaha vs bekerja kantoran, atau menunda pensiun vs pensiun dini, sering lebih dipengaruhi oleh narasi hidup pribadi ketimbang teori ekonomi. Lihat perdebatan antara lebih baik menyewa atau membeli rumah. Seseorang yang keluarganya pernah digusur mungkin akan berusaha mati-matian membeli rumah secepatnya sebagai simbol keamanan. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang kesulitan membayar cicilan mungkin memilih menyewa seumur hidup untuk menjaga fleksibilitas. Apakah salah satu dari mereka salah? Tidak, mereka hanya menyesuaikan keputusan dengan cerita masa lalu dan rasa aman masing-masing. Uang tidak pernah netral. Ia selalu membawa kenangan dan luka yang membentuk arah langkah kita. Kita juga melihat ini dalam toleransi terhadap risiko. Orang yang pernah kehilangan semuanya dalam krisis ekonomi cenderung trauma dan sangat konservatif. Orang yang belum pernah mengalami kerugian besar bisa menjadi terlalu percaya diri dan mengambil risiko berlebihan. Kedua respons itu masuk akal, dari sudut pandang pengalaman masing-masing. Inilah yang disebut path dependensi dalam perilaku keuangan. Keputusan saat ini sangat bergantung pada jalan hidup yang telah kita tempuh. Nilai vs strategi. Banyak konflik dalam pengelolaan uang sebenarnya bukan tentang strategi, tapi tentang nilai hidup. Misalnya, seseorang memilih bekerja keras sampai malam untuk menabung masa depan. Pasangannya ingin lebih banyak waktu untuk keluarga sekarang, meski artinya menabung lebih sedikit. Keduanya bisa benar, tapi punya nilai yang berbeda. Konflik terjadi saat kita menyamakan nilai dengan angka. Padahal angka bisa dinegosiasikan, tapi nilai tidak. Kita hidup dalam zaman di mana setiap orang merasa harus memiliki opini. Tentang saham apa yang bagus, kapan harus membeli properti, kripto, asuransi, gaya hidup minimalis, hingga pensiun dini. Semua orang bicara seolah tahu apa yang terbaik. Padahal, kebenaran finansial itu relatif dan personal. Disinilah pentingnya satu kualitas yang mulai langka dalam diskusi tentang uang, empati. Empati sebagai mata uang baru dalam percakapan keuangan. Empati bukan hanya kemampuan memahami perasaan orang lain. Dalam konteks keuangan, empati adalah kemampuan untuk melihat realitas keuangan orang lain tanpa menghakimi, sambil tetap menjaga prinsip diri sendiri. Ketika Anda mendengar seseorang berkata, "Saya tidak percaya investasi saham," alih-alih menjawab dengan, "Wah, kamu ketinggalan zaman," cobalah bertanya, apa pengalaman kamu sebelumnya dengan investasi? Pertanyaan semacam itu membuka ruang cerita. Dan seringkali, dari cerita itulah kita mengerti, bahwa bukan logika yang kurang, tapi luka yang belum sembuh. Media sosial membuat segalanya tampak instan. Kita melihat seseorang membeli mobil mewah di usia 25, dan langsung merasa tertinggal. Kita melihat orang lain pensiun dini dan berpikir hidup kita salah arah. Padahal, semua orang hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupannya. Empati menyelamatkan kita dari jebakan perbandingan. Empati juga menyadarkan kita bahwa tidak semua orang punya dukungan keluarga yang sama. Tidak semua orang memulai dari nol yang sama. Tidak semua orang punya tujuan hidup yang serupa. Ketika kita menyadari ini, kita berhenti memaksakan nasihat yang universal, dan mulai membuka ruang untuk strategi yang kontekstual. Dalam dunia yang ideal, kita semua bisa hidup bebas dan cukup. Tapi dalam realitas, jalan menuju kebebasan finansial penuh liku dan tidak semua orang menempuh jalur yang sama. Disinilah letak kekuatan kita sebagai manusia, bukan menyamakan semua orang, tapi menghargai keberagaman pengalaman hidup. Empati bukan hanya soal memahami, ia adalah kekuatan untuk mendengar tanpa ingin langsung mengoreksi, memberi tanpa ingin mendikte,
Membagi pengetahuan tanpa ingin menang. Setelah semua diskusi tentang masa lalu, risiko, nilai, dan empati, satu hal tetap menjadi fondasi utama dalam pengelolaan uang: kesadaran diri. Orang yang sadar diri tidak mudah tergoda oleh hype. Orang yang sadar diri tidak takut berbeda dari arus mayoritas. Orang yang sadar diri tahu bahwa keputusan finansialnya tidak perlu masuk akal bagi orang lain, cukup masuk akal untuk hidupnya sendiri. Dan kesadaran ini muncul bukan dari teori ekonomi, tapi dari merenung tentang pengalaman pribadi, menggali makna dari kesalahan masa lalu, menghormati jalan hidup orang lain tanpa meniru secara membabi buta. Kebebasan sejati dalam uang adalah kemampuan untuk berkata, "Ini yang benar buat saya," meski orang lain menganggapnya aneh. Akhirnya, soal pilihan, uang bukanlah ukuran universal kebahagiaan. Ia hanyalah alat untuk menjalani hidup yang kita pilih sendiri. Namun, untuk bisa benar-benar memilih, kita harus menyadari bahwa pilihan orang lain tidak harus menjadi pilihan kita, memaafkan diri atas keputusan masa lalu, dan merancang masa depan berdasarkan siapa kita, bukan siapa yang orang lain harapkan dari kita. Itulah makna terdalam dari bab ini, mengenal bahwa perbedaan adalah keniscayaan, dan memahami adalah kekuatan. Karena pada akhirnya, uang memang bicara, tapi kita sendirilah yang menentukan cerita apa yang ingin kita dengarkan darinya. Keputusan finansial yang kita ambil setiap hari sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Misalnya, seorang anak yang besar di lingkungan kelas atas akan terbiasa melihat kemewahan sebagai hal wajar. Seorang anak dari keluarga sederhana akan tumbuh dengan kehati-hatian dan rasa bersalah saat mengeluarkan uang, meskipun sudah mampu. Lingkungan bukan hanya membentuk standar hidup, tapi juga ekspektasi. Kita merasa harus menyamai gaya hidup teman seangkatan. Harus punya mobil sebelum usia 30, menikah dengan pesta besar, punya rumah walau mencicil 20 tahun, semua itu bukan murni dari dalam diri, tapi dari standar kolektif yang tidak pernah kita sadari telah menjadi acuan. Orang tua adalah bentuk bakti. Tapi dalam budaya barat, independensi finansial justru dianggap bukti kemandirian. Bayangkan dua orang, yang satu merasa gagal karena belum bisa membeli rumah untuk ibunya. Yang lain merasa bebas karena bisa menolak permintaan keluarganya demi menabung pensiun. Dua dunia nilai yang tak bisa dibandingkan secara lurus. Inilah mengapa, bahkan nasihat finansial global sekalipun tidak bisa dilepaskan dari kerangka budaya lokal. Perempuan dan laki-laki memiliki sejarah sosial yang berbeda terkait uang. Perempuan sering diajarkan untuk hemat dan takut mengambil risiko. Laki-laki lebih sering didorong untuk mengambil risiko dan mengejar dominasi. Hal ini membuat perempuan lebih sering menunda investasi, merasa tidak percaya diri membahas uang, atau takut terlihat terlalu materialistik jika terbuka soal target finansialnya. Kesenjangan gaji, minimnya literasi keuangan yang ramah perempuan, dan tekanan sosial membuat banyak keputusan keuangan mereka jadi lebih kompleks, bukan karena tidak mampu, tapi karena ruang percakapan tentang uang selama ini lebih maskulin. Pernahkah seseorang kehilangan segalanya karena ditipu, mengalami kebangkrutan keluarga, atau bahkan hanya karena terus hidup dalam kekurangan? Trauma seperti itu tidak hanya mempengaruhi keputusan, tapi bisa menciptakan respon tubuh. Detak jantung naik saat harus mengeluarkan uang. Sulit tidur setelah berbelanja besar. Rasa bersalah yang tidak rasional karena membeli sesuatu untuk diri sendiri. Keputusan keuangan seseorang bisa terlihat bodoh dari luar, padahal yang sedang mereka lakukan adalah bertahan dari rasa takut yang tidak pernah sembuh. Ada orang yang bisa menabung karena mereka cukup. Tapi ada juga yang tidak bisa menabung karena tidak pernah punya cukup. Di tengah-tengah kampanye, "Yuk investasi sejak muda," kita lupa bahwa tidak semua orang punya rekening bank. Tidak semua orang paham istilah saham atau reksadana. Tidak semua orang punya modal untuk mencoba lalu gagal. Dalam kondisi seperti itu, menyalahkan mereka karena tidak melek finansial adalah bentuk kekejaman yang dibungkus motivasi. Sederhana karena keyakinan spiritual. Uang bagi mereka bukan alat pencapaian, tapi godaan yang harus dikendalikan. Mereka yang hidup dengan prinsip ini, tidak tertarik dengan bunga investasi, lebih banyak memberi daripada menabung, menganggap kekayaan duniawi sebagai ujian. Mereka bukan tidak paham perencanaan keuangan, tapi punya tujuan hidup yang berbeda. Generasi muda saat ini menghadapi tekanan yang unik. Pendidikan mahal, harga properti melambung, dunia kerja yang tidak stabil, tuntutan gaya hidup dari media sosial,
Di saat yang sama, mereka dituduh malas, boros, dan manja, padahal mereka harus bertahan di sistem ekonomi yang tidak dibuat untuk mereka sukses. Uang menjadi medan perang antara apa yang mungkin dan apa yang diharapkan. Dalam hubungan, uang menjadi cermin dari siapa yang memegang kendali, siapa yang merasa cukup, siapa yang harus berkorban lebih. Perbedaan nilai ini, jika tidak dibicarakan, bisa menjadi sumber konflik terbesar dalam hubungan jangka panjang. Seseorang mungkin ingin investasi jangka panjang, sementara pasangannya lebih mementingkan kenyamanan hari ini. Yang satu ingin membeli rumah, yang lain ingin keliling dunia dulu. Tanpa ruang dialog dan saling memahami, uang akan menjadi tembok pemisah, bukan alat untuk merancang masa depan bersama. Semua narasi ini membawa kita pada satu kesimpulan, tidak ada satu jalan keuangan yang ideal. Yang ada adalah jalan yang paling masuk akal untuk hidup yang sedang kita jalani. Dan untuk tahu jalan itu, kita harus mengenali kisah hidup yang membentuk kita, memaafkan keputusan keuangan masa lalu, menghargai bahwa hidup orang lain berbeda, berani membuat pilihan yang tidak populer jika itu benar untuk kita. Karena pada akhirnya, cara kita mengelola uang adalah refleksi dari siapa kita, bukan hanya berapa banyak yang kita punya. Pada akhirnya, perjalanan memahami uang tidak hanya soal belajar angka, strategi investasi, atau perencanaan pensiun. Ini adalah perjalanan mengenali siapa diri kita, bagaimana kita dibentuk, dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Setiap keputusan finansial, betapapun sederhana atau rumitnya, adalah cerminan dari akumulasi pengalaman, ketakutan, mimpi, nilai, dan budaya yang melekat pada diri seseorang. Tidak ada dua orang yang menjalani hidup yang sama, maka tidak mungkin pula mereka mengambil keputusan finansial yang sama. Seseorang bisa menghabiskan seluruh tabungannya untuk membantu keluarganya, dan tidak menyesal. Orang lain memilih untuk tidak membantu, karena itu berarti merusak masa depan anaknya, dan juga tidak salah. Ada orang yang merasa nyaman menyimpan uang tunai di bawah bantal. Ada yang merasa tenang hanya jika investasinya tumbuh setiap bulan. Kita harus menerima kenyataan bahwa kebenaran finansial itu relatif. Bukan karena kita tidak bisa mencari yang terbaik secara teori, tapi karena yang terbaik bagi satu orang belum tentu bisa dijalani dengan damai oleh orang lain. Inilah mengapa empati begitu penting. Bukan untuk menoleransi kesalahan yang jelas-jelas merugikan, tapi untuk membuka ruang bahwa orang lain bisa saja punya alasan kuat yang tidak kita pahami, dan kita tidak selalu harus memahaminya untuk bisa menghormatinya. Cara seseorang mengelola uang adalah bentuk paling jujur dari apa yang mereka perjuangkan dalam hidup. Kita tidak harus setuju dengan cara orang lain mengelola uangnya, tapi kita bisa belajar banyak jika mau mendengarkan tentang ketakutan, tentang harapan, tentang masa lalu, dan tentang masa depan yang ingin mereka ciptakan. Dan dari semua pelajaran itu, yang paling berharga bukanlah cara menjadi lebih kaya, tapi cara menjadi lebih manusia. Karena di balik semua grafik, laporan keuangan, strategi portofolio, dan teori ekonomi, uang tetaplah sebuah alat. Alat untuk memilih, alat untuk merdeka, alat untuk menyampaikan apa yang paling kita yakini. Dan ketika kita benar-benar memahami hal itu, maka kita tidak lagi hanya mengejar uang, kita mengejar makna. Jika bab ini menyentuh hatimu, mungkin itu karena kamu mulai menyadari bahwa uang adalah bahasa kehidupan. Dan kita semua menulis cerita yang berbeda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan narasi mendalam lainnya tentang psikologi, kehidupan, dan kebijaksanaan finansial. Bagikan video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin sedang berjuang memahami uang dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Dan tuliskan di kolom komentar, apa pengalaman masa lalu yang paling mempengaruhi cara kamu mengelola uang hari ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap bijak, tetap manusia,